Berarti sudah lama atau baru beberapa bulan ini, Prof? Ya, baru beberapa bulan disadari bahwa ini adalah spesies yang belum pernah diberi nama. Proses penemuan dari spesies tanaman baru ini. Nah, biasanya yang berhak memberi nama itu penelitinya, gitu ya. Nah, dia akan memberi nama sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Peran ekologis spesies ini di habitat alaminya itu seperti apa, Pak? Oh, iya. Kebetulan tanaman ini ditemukan di pinggir sungai dan di tebing-tebing, ya, banyak di situ di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi bersama saya Salwa Rizkia. Tahukah Sobat IPB, jika sebuah spesies tanaman baru berhasil ditemukan di Provinsi Riau yang diberi nama Homalomena Cikmawati. Nah, kira-kira bagaimana proses penemuan tanaman ini dan apa saja implikasinya untuk konservasi di Indonesia? Langsung saja kita berdiskusi dengan Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, yaitu Profesor Tatik Cikmawati. Halo Prof, apa kabar hari ini? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, Prof, kita ngobrol-ngobrol nih hari ini terkait spesies yang baru ditemukan nih. Kebetulan nama spesies ini adalah nama Profesor sendiri, seperti itu ya. Betul. Oke, mungkin yang pertama nih Prof, bagaimana proses penemuan dari spesies tanaman baru ini? Begini, dalam ilmu kami, yaitu sistematika tumbuhan, kami biasa memberi nama untuk tumbuhan-tumbuhan yang ditemukan, kemudian belum ada namanya, nah kami beri nama. Dan penamaannya itu diatur secara internasional. Nah, biasanya yang berhak memberi nama itu penelitinya, gitu ya. Nah, dia akan memberi nama sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Nah, namanya biasanya bisa saja menggunakan nama dari sifat tanamannya, ya. Misalnya dia berbulu, bisa saja diberi nama pubescens, gitu. Itu penamaan ilmiah, ya, karena kebetulan yang ditemukan kan tumbuhan liar. Kemudian bisa juga menggunakan nama tempat yang ditemukannya, misalnya di Sumatera diberi nama Sumaterana, misalnya begitu, ya. Nah, kadang-kadang juga ingin memberi nama pada seseorang yang misalnya dia merasa punya jasa, gitu ya. Nah, diberi nama misalnya taksonomisnya, orang yang bekerja di dalam taksonomi, gitu ya, bisa begitu. Atau kadang-kadang yang simpel saja, misalnya karena eksplorasi tumbuhan perlu dana, ada yang memberi dana, terus diberi nama dari si pemberi dana, bisa saja seperti itu, ya, cara memberi namanya. Nah, kemudian nama tersebut kami umumkan di jurnal ilmiah yang terkait dengan tumbuhan, gitu ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Kalau sudah diumumkan di jurnal ilmiah internasional ataupun nasional yang bergerak di bidang itu, ya, maka itu sudah resmi bahwa nama itu ditetapkan, gitu. Oke, berarti itu tadi sekaligus latar belakang dari spesies baru, ya Prof, yaitu Homalomena Cikmawati. Oke, mungkin selanjutnya nih Prof, dari spesies tanaman ini apa saja nih keunikan dari morfologi spesies baru ini, Prof? Tanaman ini kalau saya lihat dari daunnya ini berbulu halus, kemudian warnanya gelap. Jadi tampak kalau kain itu seperti beludru, ya. Kemudian pertulangan dari daunnya itu warnanya kuning terang, sehingga kontras sekali dengan backgroundnya, ya, sehingga membuat tampak seperti lukisan, ya. Nah, itu yang salah satu morfologinya seperti itu yang ciri khasnya. Kemudian yang lain lagi dia beraroma harum, gitu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya nih aku juga mau tanya-tanya Prof terkait peran ekologis spesies ini di habitat alaminya itu seperti apa, Prof? Kebetulan tanaman ini ditemukan
di pinggir sungai dan di tebing-tebing ya, banyak di situ di Riau. Jadi kalau peran ekologisnya ya mungkin pencegah erosi ya selama ini, karena kita belum mempelajarinya lebih lanjut ya, ini baru ditemukan, baru diberi nama jadi masih sangat baru gitu. Disadari bahwa ini adalah spesies yang belum pernah diberi nama, belum pernah dideskripsikan istilahnya. Nah, kemudian kita beri nama. Dan tentunya selanjutnya kita akan teliti lebih lanjut ya. Oke, baik Prof. Nah tadi kan Prof sudah sampaikan nih bahwa tanaman ini tuh harum ya Prof. Warnanya juga terang. Kira-kira tanaman ini bisa dimanfaatkan sebagai apa Prof? Yang pertama memang sejauh ini masyarakat memanfaatkannya untuk tanaman hias ya. Nah ini untuk tanaman hias juga punya keunggulan karena dia itu mudah perawatannya ya, banyak ditemukan di tebing-tebing bebatuan, jadi bukan tempat yang subur ya, jadi perawatannya mudah. Kemudian dia juga ditemukan di tempat-tempat yang ternaungi, jadi dia cocok juga untuk dalam ruangan, jadi bagus untuk dibuat indoor plant ya, misalnya di meja gitu ya, itu akan bagus sekali. Kemampuannya yang lain ya, dari kerabat-kerabatnya itu beberapa itu mampu membersihkan udara ya, menyerap polusi udara seperti formaldehid dan benzena itu. Nah, kemungkinan spesies ini juga bisa kita teliti ke arah itu ya. Alangkah bagusnya kalau dia menghiasi ruangan, kemudian juga punya fungsi lain menyerap debu-debu di dalam ruangan gitu, akan lebih bagus. Oke, betul. Berarti tadi karena harum juga dan warnanya juga menarik, bisa dijadikan tanaman hias atau sekedar hiasan di ruang tamu mungkin ya Prof ya. Ruang tamu di kantor gitu ya. Oke. Berarti banyak sekali ya Prof pasti potensinya dari spesies ini. Oke, lalu apa saja nih Prof implikasi penemuan Homalomena chickmawati ini terhadap upaya konservasi dan juga penelitian lanjutan Prof? Untuk konservasi ya, kalau mengingat sekarang ini kan banyak sekali terjadi alih fungsi lahan ya. Nah, sementara kita ini di negara tropik dan letaknya juga di khatulistiwa ya, jadi spesiasi atau pembentukan spesies itu berlangsung terus-menerus. Nah, karena itu kita perlu bekerja keras ya buat taksonomis untuk mendeskripsikan keanekaragaman kita ya sebelum lokasi tersebut berubah fungsinya ya. Kita tahulah sekarang ini banyak ya berubah fungsi misalnya untuk perkebunan sawit ya. Nah, itu yang dikhawatirkan kita belum sempat mendeskripsikan, memberi nama, tiba-tiba dia sudah hilang gitu ya. Sehingga kita tidak tahu fungsinya, mungkin saja dia perannya besar sekali pada ekosistem gitu ya. Saya sih berharap ya banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bioprospeksinya ya, seperti itu, sehingga bisa memanfaatkan plasma nutfah kita dengan baik. Oke, berarti masih ada kemungkinan ya Prof penemuan-penemuan spesies tanaman baru lainnya di Indonesia, apalagi sumber daya flora kita kan kaya banget ya Prof ya. Iya, masih banyak sekali, terutama Homalomena ini yang di Sumatera ini sedang diteliti oleh alumni kami juga ya itu. Nah, dia sudah menemukan banyak spesies dan juga sudah diumumkan ya. Karena memang ya lokasinya yang bagus ini membuat pembentukan spesies itu terjadi secara terus-menerus ya. Oke, luar biasa sekali ya Prof. Kita sudah banyak mengulik ini spesies tanaman baru yaitu Homalomena chickmawati ya Prof, dari asalnya dari nama Prof sendiri. Oke. Mungkin yang terakhir nih Prof, harapan Prof Tatik atas penemuan spesies baru ini bagi dunia akademik dan juga masyarakat Prof. Boleh. Oke ya. Bagi dunia akademik tentunya saya berharap ya dengan penemuan spesies ini bisa mendorong banyak mahasiswa-mahasiswa atau orang muda kita untuk tertarik ya meneliti flora kita ya, terutama dalam bidang sistematika tumbuhan ini ya.
supaya semua flora kita itu bisa dideskripsikan. Nah, terutama oleh orang kita sendiri, karena selama ini banyak ya sebenarnya flora kita yang sudah dideskripsikan tapi oleh orang asing ya. Jadi alangkah bahagianya nih saya kalau lihat seperti ini alumni tiba-tiba menghasilkan spesies baru gitu. Itu sangat bahagia sekali gitu ya. Terus untuk masyarakat tentunya kalau nanti penelitiannya berlanjut, potensinya diungkapkan, maka tentunya buat masyarakat akan lebih menguntungkan ya. Mereka bisa memanfaatkan sesuai dengan potensinya. Mungkin. Oke, baik, luar biasa sekali ya Prof harapannya untuk masyarakat dan juga dunia akademik tentunya ya. Terima kasih banyak Prof sudah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak juga sudah mau berbagi informasi kepada sobat IPB di rumah terkait podcast kita terkait juga tanaman spesies yang ditemukan. Sobat IPB, penemuan Homalomena chickmawati tentu semakin memperkaya keberagaman flora di Indonesia. Dan kedepannya semoga semakin banyak penemuan-penemuan spesies tanaman baru di Indonesia oleh peneliti dalam negeri. Saya Salwa Rizkia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Prof. Ya, sama-sama. Informatif sekali.